Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali untuk mengikuti sapaan firman Gembala, yaitu kebenaran firman yang boleh kita pelajari bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan dan kasih-Mu. Kami boleh kembali dipertemukan untuk bersama-sama duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan kebenaran firman yang akan terus menyapa kami, menyegarkan kami, menerangi, menuntun, memulihkan, bahkan menyembuhkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan memasuki pembacaan Alkitab kita yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2b sampai ayat yang ke-10. Ayat 2b, 1 Timotius 6 ayat 2b sampai ayat yang ke-10. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita. Ia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan kehilangan kebenaran yang mengira kesalahan itu suatu sumber keuntungan. Ya, sekali lagi, yang mengira kesalehan itu suatu sumber keuntungan. Memang kesalahan itu kalau disertai rasa cukup, ya, memberi keuntungan besar. Nah, sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ya, hari ini saya baca dari Alkitab, tapi terjemahan baru 2. Nah, Bapak Ibu boleh baca ya tetap di yang TB1 atau terjemahan baru 1 yang standar sekarang, ya, sambil membandingkan, ya. Nah, seperti tadi ada istilah yang biasa kita baca tertulis ibadah. Nah, dalam TB2 itu ya diterjemahkan menjadi kesalehan. Ya, karena memang ya kalau bicara ibadah, ya sepertinya itu kadang-kadang hanya menjadi cover saja. Ya.
Nah, ibadah tapi ya tidak diimbangi dengan hidup yang saleh. Ya, ibadah ya rajin tapi hidupnya tamak, ya cinta uang, ya, atau dengan istilah yang lebih modern ya, konsumerisme lah, ya, jadi segala macam ya. Nah, dan ini memang ya pada akhirnya akan berujung kepada dosa. Ya. Oleh karena itulah pada pembacaan kita hari ini, ya sebenarnya Paulus ingin mengajarkan kita, ya bagaimana kita, ya istilahnya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, jadi zaman sekarang ini kan kita tahu semua, ya, dunia kerap menawarkan begitu banyak kemudahan, ya, tapi toh ujung-ujungnya ya sangat tidak baik ya. Nah, salah satu contoh yang lagi viral ya, jadi masalah pinjaman ya online segala macam ya, ternyata kan berujung ya pada kesulitan ya, jadi bukan membantu ya, tapi ternyata kan justru makin memberatkan. Nah, ini yang kerap kali ya kita tidak sadari ya. Nah, sehingga ini semua tentu karena pola pikir ya. Jadi pola pikir itu kan bisa dikatakan ya salah satu faktor utamanya itu ya pengajaran ya. Jadi apa yang kita serap ya, nah itulah yang kita hasilkan ya melalui pikiran kita dan kemudian tindakan kita ya. Jadi makanya hati-hati ya dengan berbagai indoktrinasi ya, yang memang ujung-ujungnya nanti ya akan menuju kepada penyesatan ya, dan makin marak ya, terutama dengan adanya banyak channel ya khotbah-khotbah yang kadang-kadang ya memang ya tidak bersesuaian dengan kebenaran Alkitab ya. Nah, oleh karena itu Paulus memperingatkan ya Timotius ya, sebagai pendeta muda pada waktu itu yang akan melanjutkan tongkat estafet ya penggembalaan ya di tengah kehidupan berjemaat. Nah, Paulus mengingatkan ya tentang adanya orang-orang yang akan mengajarkan ajaran atau doktrin yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, dan boleh jadi merubah isi Alkitab ya, merubah isi Alkitab ya. Nah, jadi ada begitu banyak versi Alkitab. Oleh karena itu yang harus kita pegang sebagai Alkitab kita orang Indonesia ya tentu bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, jadi kita mau baca versi apa saja ya boleh ya. Nah, tapi patokannya ya, perbandingan ya boleh ya. Nah, tapi patokannya kita tidak boleh juga hanya sekedar
membaca Alkitab dari handphone, ya, dari gadget dan sebagainya. Ya, jadi sebagai orang Kristen, ya kita tetap harus memiliki ya Alkitab yang tercetak. Ya. Nah, itu sangat jelas ya dikatakan ya oleh Rasul Paulus, ya, jika seseorang mengajarkan ajaran lain, ya, ya, dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita, ya, yang tentu tertulis ya, di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu ya harus kita pelajari secara lengkap, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, dan kita tidak boleh memahami Alkitab dari ayat-ayat per ayat yang terlepas. Karena Alkitab yang berisi 66 kitab itu memiliki satu kesatuan. Ya, nah, maka kita harus dibimbing ya, oleh orang-orang yang memang telah terbukti ya, dan terdidik ya, dalam mempelajari Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya. Nah, dan masalah pengajaran, ya, nah, itu bukan hanya soal kita suka atau tidak. Ya, tapi kan kalau di dalam kitab Timotius ini juga ya, dikatakan bahwa firman itu salah satu ya berguna untuk memperbaiki kelakuan. Ya, jadi ketika memang kita harus dikoreksi, kadang-kadang ya memang ya, tidak enak. Ya ibarat kita kalau sakit ya minum obat kan bisa jadi pahit. Ya. Nah, ya siapa yang senang minum obat? Nah, tapi kalau ketika kita sakit, ya memang kita harus terapi ya, minum obat dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kalau kita hanya memilih obat yang manis yang kita sukai, ya bisa jadi dia tidak akan bisa ya mengatasi ya, atau mengobati sakit kita. Ya, nah, jadi sekali lagi bahwa isi pengajaran dari para pengajar sesat ini ya bukan tidak setuju dengan kebenaran yang disampaikan langsung oleh Tuhan ya, yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, khususnya berkaitan dengan materi ya, nanti bisa diperdalam dalam Injil Matius pasal 6. Ya. Nah, ya Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 34 bisa dibaca. Ya, tetapi yang paling ya menurut pengamatan saya ya, yang paling berbahaya adalah mereka memecah belah ya, kehidupan dalam berjemaat, ya memecah belah. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah heran lah, begitu banyak sekali ya, perpecahan yang terjadi di dalam kehidupan bergereja. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang membanggakan kalau saya bilang tempat-tempat ibadah orang Kristen tambah banyak. Oh, tunggu dulu. Ya. Boleh jadi itu berbanding terbalik. Ya, tempat ibadah boleh banyak, tapi persoalannya orang Kristennya tambah banyak nggak? Ya, ini kita harus sadari ya, karena itu di dalam ayat keempat ya, sampai ke 5 ya. Berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Nah, perhatikan. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan apa? Dengki, ya, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan,
antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira kesalehan itu suatu sumber keuntungan. Ya, ibadah jalan. Ya, tapi dosa juga berperan. Nah, bagaimana? Rajin ibadah itu bukan ukuran. Ya, tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini sebenarnya yang mau dilihat oleh dunia. Ya, kalau soal ibadah, saya pikir ya banyak orang ya lebih hebat dalam beribadah. Ya. Nah, apalagi mohon maaf. Ya. Nah, orang datang ibadah hanya untuk mencari keuntungan. Ya. Nah, jadi kalau Alkitab berkata orang ini bukan jemaat. Ya, orang-orang ini dikatakan apa? Sebagai penyusup. Ya, penyusup yang secara perlahan masuk ke tengah-tengah komunitas umat percaya dan menimbulkan perpecahan dari dalam dengan saling memfitnah. Ya, mencari-cari kesalahan orang lain, mencurigai dan berlagak tahu segalanya. Mereka hanya datang untuk mengkritik dalam tanda petik. Kita nggak boleh anti kritik. Ya, karena kritik itu adalah merupakan ya istilahnya apa? Pupuk juga. Ya, tapi kalau kritik karena sentimen, karena memang ya Bapak Ibu tahulah ya. Jadi bukan kritik yang membangun. Ya. Nah, dan mereka itu cenderung menipu ya, dan mencari keuntungan di tengah perpecahan. Ya. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Seperti kata orang apa? Musuh dalam selimut. Jadi ada dua ya, ancaman dalam kehidupan bekerja, dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar mah ya lebih gampang lah ya terdeteksi. Nah, dari dalamnya ini ya, kelihatannya melayani. Ya, tapi kita nggak tahu di balik itu apa ya. Nah, dan percayalah bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dalam kesalehan. Ya, percaya ya. Orang yang beribadah dengan ketulusan, yang melayani dengan ketulusan, ya, gak mungkin ya, tidak diberkati Tuhan, lahir batin. Ya. Nah, ya. Tapi kalau kita itu melayani, kalau kita itu beribadah karena motivasi yang lain, ya, demi untuk meraih keuntungan, popularitas, status sosial, untuk materi, kekayaan. Ya justru itu ya, yang membuat Tuhan tidak berkenan ya, dan tidak memberkati kita. Ya, karena jelas-jelas di sini dikatakan bahwa cinta uang adalah akar kejahatan dan dapat membuat seseorang menyimpang dari iman. Ya kalau udah motivasinya nggak benar ya pasti ya, tujuannya ya nggak benar. Ya. Nah, kalau udah caranya nggak benar nggak mungkin tujuannya benar. Nah oleh karena itu ya Paulus mengingatkan Timotius dan juga jemaat di Efesus ya, dan khususnya kita orang-orang Kristen pada zaman ini. Ya, supaya mereka tetap setia. Ya, kita tetap setia di dalam pengajaran Alkitab. Ya, baca Alkitab. Ya, kehidupan doa. Ya.
saat teduh. Wah, itu sangat menginspirasi, ya, itu sangat memberi kita kekuatan karena bersaat teduh, ya, memberi kesempatan kita mengakses, ya, kekuatan dari Tuhan. Nah, jadi ketika kita memberi waktu untuk berdoa dan bersaat teduh, membaca Alkitab, ya, itu artinya kita memberikan waktu kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi nggak ada waktu yang terbuang, ya, untuk beribadah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang lain yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana kita harus mencukupkan diri di dalam segala perkara. Ada ya dinikmati, nggak ada ya juga tetap disyukuri. Ya, jadi nggak usah banding-bandingkan, ya. Nah, itu ada lagunya yang populer dulu, ya. Nah, itu apa itu, ya? Peringatan 17 Agustus tahun lalu. Ya, nggak usah kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, kita harus cukup puas bersama dengan Tuhan. Ya. Ya. Nah, jadi ada ungkapan dalam Alkitab, ya, asal ada makanan dan pakaian, itu sudah merupakan sebuah ukuran standar kehidupan yang layak, ya, karena kita sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, ya. Dan itu tertulis di dalam Matius 6 ayat 25, ya, asal ada makanan dan pakaian. Nah, yang lain itu, ya, itu tambahan saja. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi, yang namanya kebutuhan itu, ya, pertama primer, yaitu sandang, pangan, dan perumahan. Ya. Nah, yang sekuler, yang primer, ya. Karena itu kalau hukum Maslow, ya, ya memang kebutuhan manusia nggak pernah akan cukup, ya, nggak pernah akan puas. Tapi bersama dengan Kristus kita akan terus dipuaskan. Nah, jadi cukupkan diri kita, ya, nggak usah terlalu terpancing, ya, tergoda dengan berbagai investasi, ya. Nah, berbagai pinjaman, ya, yang seolah-olah sebagai malaikat penolong, ya, kemudian bisa berubah menjadi malaikat pencabut nyawa. Ya. Nah, jadi sudahlah, ya. Nah, kita nggak usah konsumtif, ya. Nah, kita harus jadi pribadi yang produktif. Nah, jadi dengan kesetiaan dalam firman dan rasa cukup dalam segala keadaan, ya, maka kita sebagai orang percaya akan terhindar dari berbagai penderitaan, dari berbagai kedukaan, ya, yang memang seharusnya, ya, tidak kita tanggung, ya. Nah, ya, dan kita harus tetap teguh, ya, berpegang kepada firman yang akan menumbuhkan iman kita, seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Nah, jadi sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, banyak orang menjadi Kristen bukan karena sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan, ya, melainkan karena ingin menjadi kaya dan sukses. Ya, maafkan saya kalau hanya untuk kaya dan sukses, tanpa Tuhan pun bisa. Tapi Tuhan juga kan ingatkan kita, andai kata engkau kaya raya seluruh dunia ini milikmu, tapi malam ini juga nyawamu, jiwamu diambil, apa yang kau bisa perlakukan dengan kekayaanmu? Dia tidak akan ikut engkau. Ya, seperti pujian, ku tak membawa apapun juga. Nah, mari kita cukupkan diri kita. Kita kerja dengan penuh tanggung jawab. Dan kalau kita diberkati oleh Tuhan, bukan hanya sekedar
untuk kita nikmati dan menjadi kesenangan kita, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika orang-orang yang mencari kesuksesan, kekayaan ini, ternyata mereka tidak mendapatkannya, maka dengan mudah mereka akan meninggalkan Kristus. Nah, apakah kekristenan kita juga seperti itu? Nah, kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan sapaan firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi marilah dalam segala keadaan kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap berupaya dengan doa untuk mencukupkan apa yang ada pada kita. Hidup bersahaja, sederhana saja, karena standar kualitas hidup kita bukan diukur dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Tapi standar kualitas kehidupan kita itu diukur dari kadar iman yang kita miliki. Kadar iman yang kita miliki. Jadi jangan hanya berdoa, Tuhan tambahkanlah harta saya, Tuhan tambahkanlah gaji saya. Itu sangat penting memang. Tapi itu semua tidak akan punya nilai kalau kita tidak berdoa, Tuhan tambahkanlah iman saya. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua. Karena dengan iman, maka semua boleh jadi. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapa yang baik untuk sapaan firman-Mu yang terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh hidup sebagai orang percaya yang menurut kebenaran Alkitab, bukan mengikuti standar nilai dunia. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Beri kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan yang unggul, yang tangguh, sehingga kami bukan hanya sekedar mencari apa yang kami inginkan, tapi terutama hidup kami adalah mencari Tuhan. Sebab ketika kami dengan kesungguhan hati mencari Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhanlah yang akan memberikan segalanya, yang akan menambahkan segalanya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam sehat selalu.